Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas TI 4307 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemodelan sistem. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, diantaranya yaitu saya sendiri, Komasirasi Laksmi Devayati. Kemudian saya Hanipo Siansyah. Lalu ada saya Violita Aminah. Saya Selila Stanila. Saya Muhammad Wahyu Fitrilillah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ringkasan permasalahan dari kasus pengembangan robot. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, robot itu telah berkembang baik di negara maju maupun negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia. Nah, pengembangan robot ini sebenarnya meskipun lambat, tapi dinamika pengembangan robot-robot ini pasti akan mempengaruhi pasar komponen dan alat-alat elektronika. Dan robot-robot ini pasti nantinya akan digunakan di berbagai bidang, seperti contohnya di bidang industri, rumah tangga, dan lain-lain. Nah, PT Model memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu osiloskop atau O dan voltmeter atau V, di mana kedua alat elektronika tersebut melewati 3 stasiun kerja, yaitu circuit board, chassis, dan juga final assembly atau ASS. Nah, di gambar kali ini tuh menjelaskan tentang urutan proses dari stasiun kerja yang pertama sampai stasiun kerja yang terakhir. Jadi dalam kasus ini, perusahaan ini ingin memperkuat posisinya sebagai market leader, yaitu PT Model ini ingin memperkuat posisinya sebagai market leader dengan cara memaksimasi layanan kepada konsumen, atau dapat dikatakan permintaan pelanggan setiap minggunya harus dapat dipenuhi di minggu tersebut. Tapi direksi perusahaan juga memberikan kebijakan di mana dalam kebijakan tersebut terdapat rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan dengan cara mengurangi biaya overhead sebesar 25% pada tahun 2020. Kemudian kendala lainnya itu juga muncul, yaitu dengan adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah dan juga kualitas yang baik. Selain itu, pemanfaatan outsourcing dan subkontrak akan menambah pengeluaran perusahaan dalam menggaji setiap karyawannya. Dan juga untuk memasok komponen, ini perusahaan perlu bekerja sama dengan industri kecil dan menengah atau IKM, serta berkolaborasi dengan distributor guna mendapatkan akses data permintaan dan data persediaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada problem situation. Next step. Yang pertama itu ada proses. PT Model memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu oscilloscope dan voltmeter. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja circuit board, stasiun kerja chassis, dan stasiun kerja final assembly. Setelah proses perakitan di stasiun kerja assembly, akan dilakukan inspeksi 100% terhadap produk O dan V di laboratorium. Pengujian dilakukan dengan cara mengambil sampel setiap 1 jam produksi. Kemudian untuk strukturnya sendiri, yaitu yang pertama ada PT Model, yang kedua ada direktur utama, yang ketiga ada direktur produksi, yang keempat ada manajer produksi, yang kelima ada manajer pemasaran, dan yang terakhir ada karyawan. Kemudian untuk konflik yang dihadapi oleh PT Model sendiri, yaitu yang pertama, apabila permintaan tidak dapat terpenuhi, maka perusahaan akan kehilangan penjualan. Hal itu terjadi karena konsumen akan membeli produk O dan V yang diproduksi oleh perusahaan lain. Kemudian akan berdampak pada kehilangan keuntungan per unit dan juga reputasi perusahaan akan terancam. Besarnya kehilangan reputasi diperkirakan setara dengan 4 kali dari keuntungan per unit. Kemudian yang kedua yaitu munculnya beberapa perusahaan pesaing yang menawarkan harga yang jauh lebih murah. Kemudian untuk uncertainty-nya, yang pertama itu ada biaya produksi yang belum diketahui, kemudian untuk profitnya juga belum diketahui. Kemudian untuk aksi dan reaksinya, menekan ongkos produksi, overhead, inventory, dan ongkos kehilangan penjualan untuk mendapatkan keuntungan produksi yang maksimal. Kemudian untuk kontrolnya, yaitu yang pertama ada kapasitas jam kerja dari karyawannya, dan yang kedua ada permintaan produk dari produk O dan V. Kemudian ada goals dan aim. Yang pertama yaitu perusahaan harus memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang bersaing. Kemudian yang kedua, meminimasi kos produksi tanpa mengurangi kualitas produk. Kemudian yang ketiga itu memaksimasi profit dengan melakukan optimalisasi bahan baku dan proses produksi. Kemudian untuk world view atau sudut pandang dari PT Model sendiri, yaitu
dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi permintaan produk dengan harga dan kualitas yang kompetitif sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan untuk sudut pandang menurut analis, yaitu menemukan formulasi masalah yang tepat dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh PT Model. Ini ada people, yang pertama ada problem owner, yaitu PT Model itu sendiri. Kemudian ada problem user, yaitu ada direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran dan karyawan. Kemudian ada problem customer, yaitu konsumen dari PT Model. Dan ada problem analis, yaitu dari kami sendiri. Dan untuk relationship-nya yaitu yang pertama melakukan subkontrak pekerjaan untuk chassis dan circuit board ke industri kecil elektronik. Yang kedua memasok komponen chassis dan circuit board dari IKM atau industri kecil dan menengah. Dan yang ketiga melakukan kerjasama jangka panjang atau kolaborasi relationship dengan beberapa industri kecil elektronik. Dan yang terakhir melakukan kolaborasi dengan tiga distributor produk O dan P. Dan untuk resource-nya itu vendor dari bahan baku produk O dan P itu sendiri. Kemudian rich picture diagram yang terdapat di samping. Ini ada beberapa komponen yaitu PT Model, direksi perusahaan, manajer pemasaran, manajer produksi, harga, kualitas, demand, sampai hubungan antara PT Model dan distributor. Kalau misalkan kita lihat di gambar, PT Model ini memiliki manajer pemasaran, direksi perusahaan, dan manajer pemasaran, di mana PT Model ini bertujuan untuk menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar atau market leader dengan cara memproduksi produk-produk dengan kualitas yang bagus dengan harga terjangkau. Dan hal ini tuh bisa dilakukan kalau misalkan PT Model itu memenuhi demand pelanggan setiap minggunya. Nah, tapi ternyata kita tuh di PT Model ternyata muncul pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. Kemudian direksi perusahaan ini karena mengeluarkan regulasi cost reduction, jadi dia harus menekan ongkos produksi, tapi gimana caranya PT Model ini tetap harus memenuhi demand setiap minggu. Dan untuk manajer pemasaran, ini dia bertugas untuk merencanakan produksi pabrik, dan kalau misalkan membutuhkan outsourcing, itu akan dipakai outsourcing tersebut. Nah, PT Model ini akhirnya bekerja sama dengan industri kecil dan menengah. Kemudian dia juga berkolaborasi dengan 3 distributor yang akan menyajikan akses data persediaan dan data penjualan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah untuk analisis. Yang pertama, menguraikan hierarki sistem. Untuk sistem 1 itu terdiri dari sistem produksi, produk osiloskop, dan produk voltmeter. Untuk sistem 2 ada manajer produksi dan manajer pemasaran. Dan untuk sistem ketiga ada direksi perusahaan PT Model, termasuk diantaranya itu para direktur dan manajer. Untuk environment of system 3 itu perusahaan lain dan distributor. Dan yang terakhir, irrelevant environment yaitu permintaan produk dan persediaan produk. Lanjut. Untuk analisis stakeholder-nya, di sini ada problem owner-nya itu PT Model. PT Model menjadi problem owner karena punya 3 syarat berikut. Yang pertama itu tidak puas dengan kondisi saat ini, karena PT Model ingin memperkuat posisinya sebagai market leader dengan cara memaksimasi layanan pada konsumen. Selanjutnya yang kedua, mampu menilai kapan goal tercapai. Nah, PT Model menilai goal tercapainya itu setelah 1 bulan. Dan yang terakhir, mempunyai kontrol pada beberapa problem situation. Jadi, PT Model itu dapat menggunakan outsource, overtime, dan komponen IKM yang ada. Selain itu, juga memindahkan karyawan divisi CB dan CH ke divisi Final Assembly dan Quality Control. Lalu ada problem customer yaitu konsumen. Untuk problem usernya itu ada direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran, dan karyawan PT Model. Dan yang terakhir untuk problem analisisnya itu yang pertama ada Gani Fauziansyah, yang kedua ada Komang Sriasi Laksmi Devayanti, yang keempat ada Violita Aminah, dan yang terakhir ada Seli Lastanila. Di sini ada 6 elemen masalah. Yang pertama itu ada pengambil keputusan. Nah, untuk pengambil keputusannya ini merupakan PT Model yang terdiri dari General Manager, Production Manager, Marketing Manager, dan Quality Control Manager.
Kemudian yang kedua itu ada tujuan pengambil keputusan. Nah, tujuannya itu untuk memperkuat posisi sebagai market leader dan memberikan perbaikan proses berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu ada kriteria keputusan. Nah, untuk kriteria keputusannya yang pertama itu memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang bersaing. Kedua, melakukan cost reduction. Dan yang ketiga, merencanakan produksi pabrik untuk 1 bulan ke depannya. Kemudian untuk yang keempat itu ada ukuran performansinya. Nah, di mana di sini untuk ukuran performansinya itu memaksimasi layanan kepada konsumen dengan menekan ongkos produksi dan inventorinya. Kemudian yang kelima itu ada input kendali. Kalinya itu ada bahan baku produk O dan P dengan outsourcing ke chassis dan circuit board. Kemudian yang keenamnya itu ada konteks, di mana untuk konteksnya di sini itu merupakan PT model yang terdiri dari demand, kualitas produksi, dan harga. Next. Kemudian di sini ada influence diagramnya, di mana untuk kontrol inputnya itu ada satu, yaitu production quantity of oscilloscope dan voltmeter. Kemudian untuk uncontrollable input datanya itu ada 10. Yang pertama itu outsourcing cost, number of workstation, raw material cost, working hour, training cost, labor cost, number of product, number of demand, market share, sama price product. Kemudian ada yang pertama ada total operation cost, total overhead cost, dan total labor cost. Kemudian untuk output dari influence diagram ini ada profit dari PT modelnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada model matematis. Yang pertama ada demand dengan simbol D, dan ada profit dengan simbol P, ada oscilloscope dengan simbol O, ada voltmeter dengan simbol V, ada biaya outsourcing dengan simbol PO, ada biaya produksi dengan simbol PP, ada biaya inventory dengan simbol PI, ada biaya overhead dengan simbol POV, ada biaya kehilangan penjualan dengan simbol PKP, ada biaya lembur dengan simbol TL, ada biaya training atau pelatihan dengan simbol PT, ada biaya bahan baku dengan simbol PPBB, ada biaya tenaga kerja dengan simbol PTK, ada jumlah produk terjual dengan simbol CPT, ada harga jual dengan simbol HJ, ada pendapatan dengan simbol Y, dan terakhir ada pengeluaran dengan simbol C. Yaitu rincian model matematis. Setelah kita mendapatkan bagian-bagian dari masalah yang di atas, kita mengubahnya menjadi bagian kalimat matematika seperti total operational cost, yaitu terdiri dari DO ditambah BBB ditambah number of workstation. Lalu total revenue yaitu HC ditambah D ditambah O dan C. Lalu kita misalkan untuk X yaitu harga 1 unit produk O dan Y harga 1 unit produk C. Lalu kita lihat ada harga jual, ada kemudian seperti overhead, lalu outsourcing, raw material, biaya tenaga kerja, dan kapasitas produksinya. Setelah itu kita baru mulai menganalisis. Tadi soal disebutkan bahwa oscilloscope memiliki demand sebesar 6.450 dan voltmeter memiliki demand sebesar 11.600. Sedangkan untuk persediaan awal minggu di gudang tersedia 150 dan untuk voltmeter tersedia 250. Oleh karena itu target tiap bulan itu kita kurangi dengan 150, yang artinya 6.450 dikurangi 150 dan didapatkan 6.300. Setelah itu kita bagi menjadi 4, yaitu untuk mencari target tiap minggunya, dan didapatkan sebesar 1.575. Setelah itu kita gunakan nilai-nilai ini 1.575 dan 2.838 untuk kita substitusikan kepada persamaan yang telah kita buat sebelumnya, seperti pendapatan hasil jual, total biaya overhead, tenaga kerja, raw material, dan lain-lain. Dan setelah kita substitusikan, kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu kita cari nilai pendapatan atau nilai Y dengan cara pendapatan hasil jual dikurangi total biaya overhead dan total biaya tenaga kerja, dan didapatkan pendapatan
demand atau pendapatan ekspektasinya itu sebesar 695 juta. Next. Lalu kita juga harus mencari kapasitas yang diproduksi dari yang diharapkan, yaitu dengan cara 0,35. Jadi dari workstation GH kita mendapatkan rumus sebesar 0,35x tambah 0,2y. Lalu kita masukkan waktu yang telah tersedia, yaitu 1575 dan 2838, dan didapatkan kapasitas produk yaitu TH sebesar 1186, DP 2096, dan assembly sebesar 1481. Sedangkan untuk yang kasus yang terjadi, kita hanya memiliki waktu sebesar 750 untuk TH, dan untuk workstation CP kita memiliki waktu sekitar 750 dan assembly 1500. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus, kita TH mendapatkan sebesar 413, DP sebesar 788, dan assembly sebesar 1050. Oleh karena itu, produk yang kita hasilkan itu tidak akan dapat memenuhi demand. Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan eksternal, seperti kita menambahi waktu lembur dan menambahi kerja subkontrak. Next. Berikut merupakan kerja lembur dan subkontrak yang telah kami buat, yaitu kondisi jika produk X itu menggunakan tenaga kerja lembur, itu biayanya akan meningkat 25%, dan dari harga 7.500 harganya akan menjadi 9.305 untuk biaya tenaga kerja. Sedangkan untuk jam regulernya atau jam kerjanya itu akan berkurang sebesar 0,5% atau 0,5, ya, yang sebelumnya 750 menit setiap workstation akan menjadi 375 menit. Sedangkan untuk workstation yang assembly dari 1.500 akan menjadi 750. Lalu untuk produk yang dihasilkan dari X, yaitu dari subkontrak, demand-nya yaitu sebesar 6.450 dan persediaan awal 150, dan subkontrak yang kita buat yaitu sebesar 400, karena di soal sudah tulis 400. Sedangkan jadi hasil target per bulan yaitu sebesar 5.900 dan target per minggunya 1.475. Untuk yang unit Y atau voltmeter kita menggunakan cara yang sama. Next. Setelah kita mendapatkan produk-produk nilai yang kita kendaki yaitu sebesar 1.475 dan 2.738, kita mencari total biaya produksi, yaitu biaya tenaga kerja lembur ditambah biaya bahan baku, overhead, outsource, dan biaya pelatihan. Kita mendapatkan biaya tenaga kerja sebesar 39 juta, bahan baku sebesar 358 juta, overhead sebesar 400 juta, outsource 7 juta. Lalu kita mencari total biaya produksinya dan didapatkan sebesar 471. Lalu kita mencari besar pendapatan dengan cara kita mengurangi harga jual yang kita dapatkan dengan total biaya produksinya. Setelah kita mendapatkan total biaya produksi, kita dapat membandingkannya dan dapat dilihat bahwa tadi hasilnya sudah mendekati target yang diinginkan. Begitu juga dengan kapasitas produksi yang telah kita dapatkan, yaitu dari workstation GH kita mendapatkan 1064 dan dari workstation CP kita mendapatkan 1991 unit, dan assembly kita mendapatkan 1412. Dengan demand yang agak cukup terpenuhi, jadi kita sudah memenuhi tujuan dari perakitan ini. Jadi cara yang tepat agar konsumen membeli produk X dan produk Y dengan cara memperbaiki keputusan dalam produksi osiloskop dan voltmeter. Jika permintaan konsumen terpenuhi, maka kepercayaan konsumen terhadap PT Model akan semakin meningkat. Hal itu juga berakibat banyaknya permintaan yang akan terjadi, sehingga membuat PT Model mendapatkan profit yang sangat banyak dan tujuan akan tercapai. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.